Sudah kelihatan? Ya, alhamdulillah kelihatan. Teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar dalam kesegaran jasmani. Kita mulai halaman pertama. Teman-teman sudah melakukan presensi SSO walaupun saya bantu. Nanti di hari ini hanya 15 menit untuk penyampaian materi konsep kebugaran jasmani. Untuk prakteknya nanti penugasan silahkan teman-teman bisa latihan di luar jam perkuliahan. Karena jumlah mahasiswanya yang terlalu banyak, 184, sementara waktunya hanya 50 menit, dan tadi terhambat untuk pembaca barcode presensi. Selanjutnya teman-teman, dalam hari ini kita akan bahas tentang konsep dasar dalam kesegaran jasmani. Kita akan bahas mulai pengertian kebugaran jasmani, manfaat latihan kebugaran jasmani, komponen-komponen kebugaran jasmani, tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Kita mulai dari pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya atau pekerjaan yang lain atau pekerjaan tambahan. Hal ini berarti alat-alat dalam tubuh kita berfungsi dalam batas-batas yang normal, efisien, efektif, tidak terjadi kelelahan yang berarti dan cepat pulih sempurna sebelum melakukan aktivitas berikutnya. Selanjutnya, manfaat latihan kebugaran banyak sekali, diantaranya bisa membakar kalori, menyehatkan organ jantung, bisa menurunkan kadar gula darah, meredakan nyeri sendi, meningkatkan imunitas tubuh, meningkatkan energi, memperpanjang usia, menjaga kesehatan tulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk komponen kesegaran jasmani yang pertama yaitu daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh yang mampu bekerja dalam waktu yang lama. Misalkan ini terlihat sekali pada pemain atau atlet lari maraton itu memiliki daya tahan yang sangat bagus. Karena dia harus berlari 42 kilo lebih ya. Jadi daya tahannya sangat bagus. Selanjutnya, kekuatan adalah daya tahan pendorong maksimal yang dapat dilakukan kelompok otot untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk kekuatan ini bisa kita lihat, jadi ini sangat terlihat pada atlet untuk yang apa ya, bodybuilding yang mengangkat pembebanan seperti untuk mengangkat barbel yang seberat misalkan 100 kilo, 150. Jadi ini kelihatan atlet tersebut memiliki kekuatan yang baik. Selanjutnya, kecepatan adalah kemampuan untuk bergerak atau bertindak dengan cepat. Ini dapat teman-teman lihat pada atlet sprint ya, pelari sprint yang bisa lari 100 meter dalam 0,8 detik, hanya 8 detik saja. Ya. Jadi hanya sangat cepat sekali. Selanjutnya, kelentukan, kemampuan untuk melakukan gerakan persendian melalui jangkauan yang luas. Ini teman-teman dapat lihat pada pesenam itu sewaktu melakukan gerakan senam lantai sangat memiliki kelentukan yang sangat bagus, bahkan untuk melakukan berbagai perpindahan gerak dari satu gerakan ke gerakan selanjutnya, dari kaki tangannya meroda, setelah itu salto ke depan, ke belakang, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lain, itu sangat kelihatan sekali memiliki kelentukan yang sangat tinggi. Selanjutnya, komponen kebugaran yang jasmani yang lain adalah keseimbangan, adalah kemampuan mempertahankan sikap atau posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau melakukan gerakan. Ini untuk keseimbangan, ini teman-teman bisa lihat sewaktu atlet
pesenam, atlet senam melakukan suatu kegiatan di palang tunggal maupun palang sejajar atau mungkin di kuda-kuda lompat, itu kelihatan sekali memiliki keseimbangan yang bagus. Jadi dengan melakukan berbagai aktivitas atas eh, di atas kuda-kuda lompat atau palang tunggal atau palang sejajar dalam mempertahankan gerakan dalam posisi yang cukup lama. Jadi terlihat sekali memiliki keseimbangan yang sangat bagus. Selanjutnya, kecepatan reaksi waktu yang digunakan antara munculnya stimulus dengan rangsangan dengan kecepatan reaksi. Ini teman-teman bisa lihat waktu misalkan atlet bela diri atau atlet tinju melakukan serangan balik setelah menghindar menyerang dengan kecepatan yang sangat bagus agar bisa melancarkan serangan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, koordinasi adalah gerak otot atau sekelompok otot yang harmoni selama penampilan motorik sebagai indikasi dari suatu keterampilan. Ini koordinasi bisa teman-teman lihat hampir di semua cabang olahraga, misalkan koordinasi gerakan sewaktu melakukan renang gaya kupu-kupu, melakukan gerakan loncat indah, melakukan gerakan leg up pada basket, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen kebugaran yang lain yaitu kita akan setelah kita bahas tentang kebugaran jasmani, ya apa arti dari komponen-komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya kita akan bahas tentang tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Untuk tes pengukuran kesegaran jasmani ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk mengukur denyut nadi, kita bisa melakukan dengan cara manual, misalkan dengan menekan atau mencari denyut nadi kita di leher atau di pergelangan tangan atau di palpasi. Setelah ketemu, kita hitung selama 1 menit, kita ketahui berapa jumlah denyut nadi yang kita miliki. Yang kedua, bisa juga menggunakan alat yaitu stetoskop atau yang biasa teman-teman waktu periksa di dokter, yaitu dengan stetoskop dokter akan mengukur denyut nadi teman-teman apakah memiliki denyut nadi yang normal, denyut nadi yang tinggi atau hipertensi atau yang rendah. Untuk selanjutnya, pengukuran tinggi badan bisa dilakukan dengan meteran, bisa juga menggunakan alat mikrotais, yaitu suatu alat yang meteran ditempatkan di timbangan, jadi timbangan badan, tapi juga ada meterannya untuk mengukur tinggi badan, itu namanya mikrotais. Selanjutnya, mengukur panjang lengan, yaitu dengan cara dari ujung bahu sampai dengan ujung jari tengah dengan meteran, maka diukur berapa panjang lengan kita. Selanjutnya, untuk mengukur indeks massa tubuh dengan cara mikrotais, yaitu dengan cara diukur tinggi dan berat badan kita. Selanjutnya, indeks massa tubuh itu dapat diukur dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan atau tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Untuk kriteria atau indeks massa tubuh ini untuk yang normal itu memiliki antara indeks massa tubuhnya itu 20-25%, tapi kalau 25-35 itu termasuk mendekati gemuk, 30-35 itu
gemuk dan lebih dari 35% indeks massa tubuhnya obesitas. Selanjutnya untuk pengukuran lemak dapat digunakan dengan alat yang namanya kapiler, dapat diukurkan alat tersebut seperti meteran untuk lari itu yang meterannya bulat itu sampai 100 meter. Alatnya modelnya seperti itu, tapi di tengahnya ada japitan, jadi bisa seperti catut ya, bank atau catut, dengan menjepit lemak kita yang berada di tricep dan di bicep ataupun di suprailiac. Jadi untuk di yang pertama yang diukur yaitu di bicep. Bicep itu di lengan kita bagian belakang. Itu diukur ada berapa presentasi lemak kita. Di subcapilla itu di punggung kita diukur, diambil. Dan di suprailiac itu di depan atau di perut kita, dekat perut kita, pinggang kita. Selanjutnya untuk pengukuran otot, yaitu dengan hamstring dinamometer. Untuk hamstring dinamometer itu untuk bisa digunakan mengukur kekuatan otot, sedangkan untuk pull dan pas dengan dinamometer untuk mengukurnya, sedangkan kekuatan otot punggung dengan back dinamometer. Jadi dengan alat tersebut seperti tengahnya bulat bundar, kanan kirinya ada pegangannya, ditarik bersamaan kanan dan kiri, nanti akan ada seperti ini, akan ada jarumnya menunjukkan angka berapa. Jadi itu bisa diketahui kekuatan otot, bisa juga diketahui kekuatan otot lengan, kekuatan otot punggung, bisa juga diketahui otot tungkai. Kalau otot tungkai dengan back dinamometer alatnya berbeda, jadi alatnya dalam bentuk kita di situ ada tumpuan untuk kaki. Dengan alat tersebut dari posisi membungkuk kita berdiri dengan menarik pegangannya dari lurus ke bawah sampai dengan ke atas sejajar dengan bahu kita. Selanjutnya kita akan ukur pengukuran otot juga, pengukuran keseimbangan. Untuk mengukur keseimbangan itu kita bisa menggunakan teman-teman mengangkat salah satu kaki, misalkan kaki kanan untuk tumpuan, kaki kiri yang diangkat, ditekuk, kedua lengan diletakkan di pinggang di pinggang. Setelah itu stopwatch dihidupkan, teman-teman bisa sampai berapa lama, apakah sampai 15 menit, setengah jam, atau 1 jam bisa mempertahankan keseimbangan. Setelah kaki kanan untuk menumpu, ganti kaki kiri untuk menumpu. Selanjutnya untuk latihan pengukuran daya tahan atau power, ini teman-teman bisa melakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara teman-teman lari 2,4 km, lari 15 meter, lari 15 menit, lari 12 menit, setelah itu diambil waktu yang dicapai, setelah itu disesuaikan, dikonversikan dengan norma yang ada, setelah itu bisa diketahui teman-teman itu memiliki tingkat kebugaran yang sangat baik, istimewa, baik, sedang, kurang, atau bahkan kurang sekali. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan pengukuran multi-stick tap test, yaitu lari bolak-balik sekitar 20 meter, dengan ada aba-aba dari musiknya, ada level 1, level 1, 2, dan seterusnya, sampai teman-teman tidak mampu menyesuaikan diri dengan pengukuran tersebut. Selanjutnya untuk ketepatan, yaitu dengan cara teman-teman
melemparkan bola di tembok, itu sudah ada, istilahnya sudah ada sasaran yang harus dituju. Nanti ada bulatannya, yang paling kecil, lingkaran kecil, maka kecepatannya semakin bagus. Kedua, ketiga, dan seterusnya, apalagi yang keluar dari lingkaran, maka kecepatannya kurang bagus. Untuk selanjutnya, ada penugasan aktivitas fisik. Silakan teman-teman bisa menuliskan atau gambaran kondisi fisik teman-teman pada saat ini dan berikan indikasinya apa yang dirasakan. Selanjutnya teman-teman silahkan membuat rencana aksi, rencana kegiatan aktivitas fisik, olahraga apa saja yang akan teman-teman lakukan dalam 1 semester ke depan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik atau prestasi olahraga yang ingin dicapai. Untuk laporan silakan teman-teman tuliskan, diketik boleh, disertai gambar atau dalam bentuk video dengan menggunakan pakaian olahraga, atasannya kaos putih berkerah atau kaos warna apapun berkerah, menggunakan training pack warnanya bebas, sepatu olahraga, dan kaos kaki. Teman-teman silakan bisa kirimkan di drive kelas nanti pada pertemuan di minggu ke-8 untuk kegiatan mulai dari sekarang sampai dengan UTS, dan di minggu ke-16 waktu setelah UTS sampai dengan UAS. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Mohon maaf untuk hari ini tidak ada waktu untuk teman-teman praktek secara online. Jadi dibuka on cam karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi untuk aktivitas ini silakan teman-teman melakukan aktivitas untuk meningkatkan kondisi fisik, silahkan menggunakan kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan lain sebagainya di luar jam kuliah. Setelah itu nanti dibuat tugasnya, nanti pengumpulannya digabungkan dengan minggu-minggu berikutnya. Selanjutnya silakan, tadi ada 2 yang ingin bertanya, silakan Mbak Iren. Iya Ibu, saya mau bertanya Ibu, untuk penugasannya ini selama 1 semester itu setiap hari ya Ibu? Iya, setiap minggu itu minimal harus melakukan aktivitas olahraga. Untuk yang atlet melakukan setengah jam sampai dengan 1 jam, tapi bagi yang bukan atlet mahasiswa minimal 15 menit sampai 30 menit. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Ramadan, silakan yang ingin disampaikan. Oh, maaf, Ramadhani bukan Ramadan, maaf Mbak. Silakan Mbak. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, tadi kan di daya tahan tubuh itu ada tentang keseimbangan tubuh. Kalau saya ingin bertanya, kalau semisal seseorang itu memiliki darah rendah, kan terkadang memiliki kendala untuk melakukan aktivitas berat seperti olahraga kayak lari atau jogging, itu terkadang ada yang kepalanya pusing atau matanya buram. Itu gimana ya Bu cara mengendalikan darah rendah pada diri sendiri? Kadang kan itu memperhambat olahraga gitu loh Bu. Ya, untuk olahraga itu memiliki fungsi bagi yang memiliki tekanan darah tinggi bisa menurunkan. Dan untuk yang rendah bisa meningkatkan. Jadi olahraga ini bisa digunakan sebagai upaya untuk menormalkan kembali tekanan darah. Namun demikian bagi yang belum terbiasa berolahraga secara rutin, maka untuk pembebannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalkan apabila tidak mampu berlari, silahkan bisa berjalan, bisa jogging, tidak harus lari cepat sprint. Untuk pelaksanaannya disesuaikan. Misalkan untuk hari ini, untuk 1 SKS itu kan coba lainnya yang tidak
bertanya bisa dimatikan dulu mic-nya, di mute dulu. Jadi bagi yang istilahnya teman-teman yang ingin melakukan olahraga itu yang baru awal bisa mulai dari pelan-pelan. Misalkan jogging atau lari atau jalan. Jalannya yang belum terbiasa nggak usah jalan cepat, jalan santai saja. Misalkan yang semula kuatnya hanya 500 meter, ya udah 500 meter. Nanti di 2 hari lagi atau 3 hari lagi ditambah lagi jadi 600 meter, 700 meter, 800 meter, 1 kilo, sampai akhirnya bisa mampu berjalan paling tidak 2,4 kilo. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada lagi, Mbak. Sama juga untuk mengangkat beban itu juga sama aja. Tidak harus langsung, nggak boleh langsung mengangkat beban yang berat langsung 50 kilo, 100 kilo, nggak boleh. Harus dari pelan-pelan, disesuaikan dulu. Dari yang paling ringan dulu, misalkan dari setengah kilo, setelah itu 1 kilo. Setelah kuat ya bisa ditingkatkan, kalau belum kuat ya dipertahankan sampai penyesuaian BMD-nya menjadi lebih baik. Selanjutnya Mbak Girda Hanum, silahkan Mbak. Terima kasih Bu, izin bertanya. Untuk penugasan tersebut laporannya itu formatnya dalam bentuk makalah atau seperti apa ya Ibu? Terima kasih. Formatnya bagaimana Mbak? Format apa ini laporan penugasan tersebut seperti makalah atau bagaimana ya Ibu? Untuk formatnya yang pertama teman-teman boleh depannya dalam bentuk diberikan cover, tidak diberikan cover juga enggak apa-apa, langsung nama NIM-nya. Terus untuk nomor 1 silahkan tuliskan kondisi fisik teman-teman saat ini sebelum melakukan aktivitas olahraga. Jadi misalkan kondisi teman-teman saat ini merasa kurang bugar, kurang sehat karena sewaktu naik tangga 2 atau 3 tangga itu sudah merasa capek, ngos-ngosan dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Terus yang kedua, teman-teman melakukan aktivitas olahraga di minggu pertamanya. Apa saja yang teman-teman lakukan. Kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sampai dengan minggu ke-8 untuk yang dilaporkan sewaktu UTS. Silahkan teman-teman laporkan. Untuk kegiatan aktivitas ini, berikan gambar yang bisa menggambarkan bahwa teman-teman itu betul-betul melakukan aktivitas olahraga. Bukan hanya misalkan teman-teman latihan kekuatan hanya pegang jempol 1 kali gambar 1. Ya itu nggak menunjukkan teman-teman itu latihan olahraga apa tidak, nggak menunjukkan. Jadi semakin banyak gambar-gambarnya, urut-urutannya sistematis, semakin kelihatan bahwa teman-teman benar-benar melakukan kegiatan aktivitas jasmani yang harapannya bisa untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran atau prestasi olahraga. Sudah cukup, Mbak? Izin masuk, ini untuk matematika finansial sudah ada absennya, Bu, jadi ya. sudah selesai. Ya, teman-teman, untuk berhubung waktunya sudah habis untuk perkuliahan hari ini, saya cukupi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang tadi belum bisa presensi, padahal hadir di room ini, segera dituliskan sebelum ditutup dan tidak bisa dibantu dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkendala jaringan, tuliskan di chat